Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renor Akbar Fanani dengan NIM akhir 389 akan menjelaskan UAS Hukum Islam 3. Yang pertama, jelaskan mengenai kaidah keyakinan dan macam-macamnya. Kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan, yakni sendiri dapat diartikan dengan ilmu yang di dalamnya tidak ada keraguan, bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang meyakinkan. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubroh oleh Dr. Sholih bin Ghanim As-Sadlan halaman 101. Contoh, apabila seseorang yang sudah berwudu akan tetapi ia masih meragukan batal tidaknya wudu itu, maka seharusnya wudu itu tetap sah dan tidak perlu berwudu lagi. Kaidah keyakinan sendiri terdapat beberapa macam, seperti 1. Kaidah perkara menurut tujuannya. Yang kedua, kaidah perkara dengan kesempitan mendatangkan kemudahan. Yang ketiga, kaidah kemudaratan sebaiknya dihilangkan. Yang keempat, kaidah adat yang bisa menjadi landasan hukum. Yang kedua, jelaskan dengan contoh berkaitan dengan kaidah kesukaran atau kesulitan. Kaidah kesulitan adalah mendapatkan kemudahan yang artinya hukum-hukum syariah didatangkan dan didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan juga menghilangkan kesulitan. Contoh, seseorang yang sedang sakit jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri diperbolehkan dengan duduk. Apabila masih tidak mampu maka dengan berbaring. Apabila masih tidak mampu dengan berbaring, boleh dengan isyarat. Yang ketiga, melihat kondisi Indonesia yang beraneka ragam dan berbagai macam adat kebiasaan serta suku-suku yang ada di Indonesia saat ini, maka bagaimana penerapan konsep kaidah adat kebiasaan dan macam-macamnya, dan berikan contoh mengenai penerapan konsep kaidah adat kebiasaan di Indonesia tersebut, yaitu ketika hal tersebut bersifat manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan jika adat kebiasaan itu menimbulkan kemudaratan maka hendaknya dijauhkan. Macam-macam kaidah adat kebiasaan. Yang pertama, dilihat dari segi materi terbagi menjadi dua, yaitu al-urf al-amali, yakni kebiasaan masyarakat membeli barang murah. Yang kedua, al-urf al-qauli, dalam bentuk perkataan. Yang kedua, dilihat dari ruang lingkup penggunaannya. Al-urf al-am, yakni kebiasaan umum. Al-urf al-khas, yakni kebiasaan khusus. Ketiga, dari segi penerimaan syara'. Yang pertama, adat yang baik atau urf sahih yang sudah diterima. Yang kedua, adat yang buruk atau urf fasid. Yang keempat, metode ijtihad dalam menentukan sebuah hukum Islam. Dalam hukum memiliki beberapa konsep, yakni A. Konsep ijma'. Ijma' atau ijmak berasal dari bahasa Arab yang berarti konsensus. Istilah ini menurut KBBI adalah kesesuaian pendapat atau kata sepakat dari ulama mengenai hal atau peristiwa. Contohnya, diadakan azan atau iqamah 2 kali pada sholat Jumat dan mulai diterapkan pada zaman kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang B, konsep kias. Kias menurut bahasa merupakan tindakan mengukur suatu atas sesuatu lainnya dan kemudian dijamakan. Secara istilah, kias adalah menetapkan hukum terhadap suatu pekerjaan yang belum ada ketentuannya. Contoh, yang pertama, menetapkan narkotika dan khamr sebagai barang yang haram dan memabukkan. Yang kedua, sewa menyewa pada saat azan Jumat hukumnya makruh. Yang ketiga, masalah haji pada saat ba'dal haji dan larangan potong kuku dan rambut. Yang C, konsep istisyan. Menurut bahasa, istisyan adalah menganggap baik atau mencari yang baik. Tindakan meninggalkan suatu hukum kepada suatu hukum lainnya disebabkan karena suatu hukum syara' yang mengharuskan meninggalkannya. Contohnya, jika seseorang menyewakan tanah, maka hak pengairan dan hak lalu lintas pada tanah itu ikut terbawa. Nabi melarang penjualan ijarah, musaqah, dan mujaro'ah, dan lain-lain, tetapi karena masyarakat perlu, maka diizinkan. Yang selanjutnya, kasus pemandian umum. Menurut kaidah umum, jasa pemandian itu harus jelas, yaitu seberapa lama orang menggunakannya. Yang D, konsep istisyab. Istisyab dalam Islam merupakan upaya mendekatkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Konsep istisyab sebagai metode hukum mengandung 3 unsur hukum, yakni waktu, ketetapan, dan dalil. Contoh, yang pertama, praktik nikah siri dianggap tidak pernah. Yang kedua, dalam hukum perdata berlaku perikatan ekonomi bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggungan berupa kewajiban perdata. Yang ketiga, dalam hukum pidana, konsep itisab sangat rawan dengan asas praduga tak bersalah.